Bambu runcing saja bisa mengalahkan Belanda dengan meriam yang bertubi-tubi, taruhlah. Ini nyata. Lah, ini sebuah keunikan dan keajaiban. Satu sisi, kegaiban tentunya adalah banyak diyakini oleh bangsa Indonesia terdahulu. Kalau sekarang mungkin kegaiban itu dianggap hanya sekedar mitos-mitos saja. Mengapa demikian? Karena keyakinan orang sekarang ini terhadap adanya yang gaib, adanya Tuhan Yang Maha Esa itu hanya setengah hati saja. Ada beberapa yang sering mendengung-dengungkan kata iman, ya, yang sering mengkobar-kobarkan, mari kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal di antara yang beriman ini adalah mesti percaya adanya yang gaib. Dan gaib itu hanya bisa ditembus dengan cara laku tapa brata. Kegaiban ini tidak mungkin akan bisa ditembus dengan membaca buku saja atau dikir-dikir saja sekian kali. Menurut AB, ditembus dengan titik nol. Titik nol dalam arti manusia dalam kepasrahan, dalam kelaparan yang sampai tidak ada yang paling lapar, ya. Manusia dalam taruhlah kelemahan hingga tidak ada yang paling lemah, sehingga walaupun dia diam tapi dalam itu bergerak, ya. Sekarang taruhlah kalau kaum sekarang cenderung kepada bergerak tapi hatinya diam, ya. Hatinya mati. Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Hong wilayah jati nugone ajat-ajat lugu Nusantara tapi uluk salamulnya. Dalam sebuah perjalanan itu tentu saya sering ditanya yang cara anunya itu orang yang masih peduli dengan kondisi sosial, kondisi kebangsaan, kan tetap ada. Sebab saya berprinsip seala-alane manungso mesti ono lan baguse. Separah apapun menurut kacamata umum sekarang itu orang cenderung sudah individual, sekarang sudah nilai-nilai sosial sudah hampa begitu, sudah nyaris tiada, kegotong royongan sudah tiada. Namun saya mengatakan seala-alane manungso mesti ono lan becike, sebecik-becike manungso mesti ono lan alane. Saya meyakini walaupun cuma satu saja di Indonesia atau beberapa saja masih ada yang ngopeni atau jiwa cinta tanah air ini, cinta bangsa dan tanah air ini masih ada, masih menggelora pada salah satu atau beberapa putra-putri baja yang sungguh-sungguh dalam nuhoni kehidupannya. Karena ini adalah sebuah panggilan yang tidak bisa terelakkan, artinya sebuah panggilan nurani yang mengajak manusia itu untuk berpikir ke arah kebangsaan, intinya seperti itu. Saya akan menguraikan sedikit bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang cukup unik dan kalau boleh saya ngomong adalah cukup ajaib, ya. Cukup ajaib. Apa buktinya cukup ajaib? Bambu runcing saja bisa mengalahkan Belanda dengan meriam yang bertubi-tubi, taruhlah. Ini nyata. Lah, ini sebuah keunikan dan keajaiban. Satu sisi, kegaiban tentunya adalah banyak diyakini oleh bangsa Indonesia terdahulu. Kalau sekarang mungkin kegaiban itu dianggap hanya sekedar mitos-mitos saja. Mengapa demikian? Karena keyakinan orang sekarang ini terhadap adanya yang gaib, adanya Tuhan Yang Maha Esa itu hanya setengah hati saja. Nggak ada manusia bagaimana akan mengetahui, tapa brata saja nggak kok akan mengetahui kegaiban. Lah, ini adalah sesuatu yang menurut saya hanya merupakan sebuah olok-olok bahwasanya kalau orang sekarang itu adalah ada beberapa yang sering mendengung-dengungkan kata iman, ya, yang sering mengkobar-kobarkan, mari kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Padahal di antara yang beriman ini adalah mesti percaya adanya yang gaib. Dan gaib itu hanya bisa ditembus dengan
cara laku tapa brata. Artinya kegaiban ini tidak mungkin akan bisa ditembus dengan membaca buku saja atau dikir-dikir saja sekian kali menurut AB. Namun saya meyakini, saya yang yakin, yang lain nggak yakin nggak masalah. Hanya bisa ditembus dengan titik nol. Titik nol dalam arti manusia dalam kepasrahan, dalam kelaparan yang sampai tidak ada yang paling lapar, ya. Manusia dalam taruhlah kelemahan hingga tidak ada yang paling lemah, sehingga walaupun dia diam tapi dalam itu bergerak, ya. Walaupun kelihatannya diam tapi bergerak. Tidak sekarang taruhlah kalau kaum sekarang cenderung kepada bergerak tapi hatinya diam, ya. Hatinya mati. Taruhlah kasarnya ngomong, sekarang banyak sekali kehidupan yang sudah tidak pakai hati dan tidak pula pakai perasaan. Saya akan sedikit merana bahwasanya saya mendapat pertanyaan dari seseorang. Kira-kira menjelang tahun 2024 nih, tahun depan ini pemilu taruhlah, ya 1,5 tahun lagi lah maksimalnya, Indonesia akan mengadakan pemilu. Pemilu itu ya pemilihan umum yang berasas dulu kalau sekarang ada perubahan saya nggak tahu, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Di mana rahasianya, di mana bebasnya, di mana umumnya, lah itu kita mesti mencerna, memahamkan pada diri kita secara pribadi yang dimaksud langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ini prinsip dulu. Kalau sekarang ada perubahan sih, wong sekarang udah pada pinter-pinter ya, undang-undang pinter merubah, lalu dan sebagainya pinter merubah. Namun saya akan kecenderungan, saya ada sebuah pertanyaan dari beberapa orang, adakah ya sekarang sosok politikus taruhlah atau sosok-sosok di Indonesia sekarang yang taruhlah moncer itu ya punya nama besar taruhlah di Nusantara ini, adakah sosok yang sesuai dambaan masyarakat dalam memilih, lalu dambaan para pendiri bangsa atau kemerdekaan Indonesia ini? Saya menjawab, kelihatannya belum ada, ya. Kelihatannya belum ada, sebab semangat berkobar dan lalu kejujuran dan lalu kemurnian hati, ya, itu niscaya belum ada yang sepersis mungkin atau seakurat mungkin dengan para pendiri bangsanya. Taruhlah sekarang itu ya duren-duren, uwi-wi, bien-bien, saiki-saiki. Banyak tuh kalau upacara itu mengatakan bahwasanya kalau dulu mengorbankan jiwanya, hartanya untuk merebut kemerdekaan, ya. Lah kalau sekarang kita tinggal mengisi itu ya dengan kita taruhlah mendirikan bank ucak-ucak, dianggapnya seperti itu. Atau lalu mendirikan lagi koperasi yang sifatnya menghutang-hutangkan, itu rentenir lah taruhlah kalau boleh saya ngomong. Apakah dengan itu, ya, apakah dengan itu Indonesia akan bisa mensejahterakan masyarakatnya? Sedangkan kemarin saya mengatakan bahwasanya kemandirian Indonesia ini adalah dambaan para pendiri bangsa. Saya akan mengatakan, kalau menurut saya boleh dong berpendapat, ya. Kalau menurut saya, tidaklah itu si A, si B, si C, ya. Saya nggak mengatakan itu Pak Ganjar, apa itu Pak Airlangga Hartarto, apa itu Pak Prabowo, intinya semualah. Apa itu Pak Anies, A, B, C, D, menurut saya adalah belum kriteria untuk bisa mengubah Indonesia ini menjadi mercusuar dunia atau menjadi taruhlah kiblating jagat pancering bawono atau membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Ini kata Bung Karno nih, saya hanya menirukan saja. Indonesia akan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Niscaya untuk kelompok yang sekarang dalam kancah politik tertinggi, menurut saya belum ada, karena tekad bulatnya. Ini pandangan batin saya, nggak usah pada dipercaya, nggak usah pada ditiru taruhlah. Atau saya tidak menggiring opini bahwasanya kita untuk benci, itu enggak. Namun penilaian batin saya, ya, tidaklah itu A, B, C, D, tidaklah itu ya siapa. Menurut saya Indonesia ini untuk tahun 2024 belum ada yang nampak pemimpin Indonesia, andai kata terpilih, untuk bisa membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia atau mandiri atau bisa bayar utang dan sebagainya. Menurut saya belum, karena cenderung karena sistem demokrasi ini adalah kalau kemarin itu
viral itu lip service, cenderung kepada lip service, sedangkan Tuhan melihat dari kemurnian hati. Menurut saya, yang semurni para pendiri bangsa ini untuk kaum politikus sekarang atau kaum pemimpin sekarang yang nampak di atas ini belum mencukupi target daripada alam, daripada Tuhan untuk membentuk Indonesia yang lebih sejahtera, yang lebih maju, dan bahkan sesuai dambaan menjadi mercusuar dunia. Saya tidak merendahkan, namun ini penilaian saya. Saya punya hak untuk menilai, dan saya tidak menggiring opini untuk benci kepada siapapun, namun menurut saya belum ada yang sesuai dambaan masyarakat dan dambaan para pendiri bangsa, tidaklah itu A, B, C, D, belum nampak sama sekali. Saya rasa demikian. Terima kasih.